Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, puluhan kotak suara pemilu 2019 di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ditemukan rusak karena terkena air hujan saat proses distribusi. Seorang ibu rumah tangga diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena nekat berbisnis narkoba di kawasan wisata dan meresahkan warga masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara melakukan distribusi logistik pemilu ke kawasan wisata Tiga Gili dengan menggunakan perahu milik warga masyarakat dan alat angkut tradisional menuju TPS. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan kotak suara pemilu 2019 di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ditemukan rusak karena terkena air hujan saat proses distribusi. Dari sebanyak 26 kotak suara yang didistribusi, 10 diantaranya rusak dan harus diganti, sementara 6 kotak suara lainnya belum tersegel petugas. Penemuan logistik pemilu berupa kotak suara yang rusak masih ditemukan pada distribusi H-1 pelaksanaan pemilu serentak, tepatnya di Desa Lajut, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Kerusakan kotak suara berisi surat suara dan ATK yang merupakan logistik pemilu diduga rusak karena terkena air hujan saat proses distribusi dari gudang logistik menuju lokasi TPS. Ironisnya, kerusakan tersebut terjadi meskipun proses distribusi telah dilakukan sesuai standar yang ditentukan, yakni dengan menutup logistik menggunakan terpal agar tidak basah terkena air hujan. Menurut data dari petugas KPPS, dari jumlah total 26 kotak suara yang diterima, sebanyak 10 surat suara mengalami kerusakan, sementara 5 lainnya belum tersegel oleh petugas. Terkait hal tersebut, pihak KPPS setempat sudah melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk selanjutnya melakukan pergantian terhadap puluhan kotak suara yang rusak tersebut. Oh, yang rusak, kalau yang parah ada sekitar 10. Tapi kalau saya lihat ini saya tidak berani mengangkut dari PPS langsung ke TPS begitu. Ini rusaknya karena apa ini Pak? Karena basah dia hujan. Pada saat distribusi? Pada saat distribusi dan pas kita ngangkat dari truknya dia sudah keluar air. Selain di Desa Lajut, kerusakan sebanyak 5 kotak suara juga terdata ditemukan di Desa Aikbuka, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dilaporkan ke pihak penyelenggara pemilu untuk segera diganti. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara melakukan distribusi logistik pemilu ke kawasan wisata Tiga Gili dengan menggunakan perahu milik warga masyarakat dan alat angkut tradisional menuju TPS. Proses distribusi ke kawasan pulau terluar tersebut dikawal ketat aparat TNI Polri untuk memastikan seluruh logistik bisa sampai dengan aman tanpa kendala. Proses distribusi seluruh logistik pemilu 2019 dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ke kawasan wisata Tiga Gili, yakni Gili Air, Gili Trawangan, dan Gili Mino, menggunakan perahu tradisional milik warga masyarakat yang biasa berfungsi untuk mengangkut para wisatawan menuju kawasan Tiga Gili. Selain menggunakan perahu tradisional, seluruh logistik yang disebar di sejumlah lokasi tempat pemungutan suara di kawasan tersebut juga diangkut dengan menggunakan cidomo, alat angkut tradisional satu-satunya yang dibolehkan di kawasan Gili Matra. Selain melakukan prosedur standar pengamanan dengan membungkus rapi seluruh logistik menggunakan bungkus plastik agar tidak terkena air laut saat diseberangkan, proses distribusi tersebut juga mendapatkan kawalan ketat petugas TNI Polri untuk menjamin seluruh logistik bisa sampai dengan aman ke tujuan. Menurut data dari KPU setempat, jumlah surat suara logistik yang didistribusikan di kawasan Tiga Gili adalah sebanyak 3.600 surat suara, 155 kotak suara, dan 48 bilik suara yang akan disebar di 12 TPS di Tiga Gili. Di sana ada 12 TPS, jadi jumlah kotak suara semuanya 155 kotak suara. Dengan biliknya 48 bilik, jumlah bilik. Karena untuk bilik itu satu TPS 4 bilik yang dibutuhkan. Gili Air itu ada 5 TPS, kemudian di Gili Menu ada 2 dan di Gili Trawangan ada 5 TPS. Jadi seluruh anggota yang kita sprintkan dalam pengamanan TPS saat ini sudah bersama-sama ini mengawal logistik ini sampai ke TPS di Tiga Gili itu.
Untuk pengamanan di TPS pada saat pemungutan suara sendiri, pihak TNI Polri akan menerjunkan sekitar 8 orang personilnya di tiap TPS, dibantu dengan tim patroli laut dari Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi di kawasan wisata tersebut. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Komandan Korem 162 Wirabakti melakukan pemantauan pembangunan sejumlah TPS yang dibangun di lokasi bencana gempa bumi Dusun Montong Dao, Desa Terata, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selain sebagai upaya cipta kondisi menjelang hari pencoblosan, pengecekan TPS tersebut juga untuk memastikan para korban gempa juga bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 tahun ini. Proses pemantauan pembangunan tempat pemungutan suara dilakukan Komandan Korem 162 Wirabakti didampingi Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah bersama Wakapolres Lombok Tengah di Dusun Montong Dao, Desa Terata, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa siang. Kehadiran aparat TNI Polri tersebut untuk memastikan seluruh proses pembangunan TPS bisa dilakukan untuk menjamin seluruh warga korban gempa yang memiliki hak suara bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2019. Selain mengecek langsung proses pembangunan TPS di lokasi gempa, pihak TNI Polri juga mengecek kesiapan pengamanan di tempat TPS dibangun agar nyaman untuk warga. Langkah tersebut sekaligus untuk melihat animo dan antusiasme warga masyarakat korban gempa dalam turut mensukseskan pesta demokrasi pemilu 5 tahunan untuk memilih presiden dan wakil di legislatif. Kepada warga masyarakat korban gempa, Korem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan, warga masyarakat harus cerdas dalam memilih sesuai dengan hati nurani dan tidak terpengaruh isu-isu money politik yang bisa mencederai demokrasi. Nah, besar harapan kami, semua masyarakat yang terdampak gempa ini malah memberikan contoh kepada masyarakat yang tidak terdampak gempa. Mereka aja yang terdampak gempa aja mau datang, apalagi yang tidak terdampak gempa, harusnya mereka lebih banyak datang ke TPS. Untuk pengamanan saat proses pemungutan suara, Korem 162 Wirabakti mengerahkan sebanyak 4.399 personil TNI agar proses pemilu tahun 2019 bisa berjalan tertib dan lancar. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perdagangan memastikan akan melakukan pemantauan dan stabilisasi harga bahan pokok termasuk bumbu dapur agar tetap stabil menjelang masuknya bulan Ramadan. Selain menjamin ketercukupan stok, pemerintah daerah juga meminta warga masyarakat untuk tidak khawatir dan melakukan aksi borong yang biasanya menyebabkan harga barang kebutuhan pokok melambung saat memasuki bulan puasa. Upaya menstabilkan harga bahan pokok dan juga bumbu dapur agar tidak naik menjelang bulan puasa terus diupayakan pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dengan memastikan ketercukupan bahan pangan menjelang Ramadan. Dalam hal ini, pihak terkait menyatakan untuk menghadapi masuknya bulan puasa bulan depan, pemerintah daerah telah memastikan stok pangan termasuk bumbu dapur aman untuk 4 bulan ke depan. Ketercukupan tersebut dimaksudkan agar bisa tetap mengontrol harga bahan pokok di pasaran, termasuk untuk mencukupi kebutuhan bahan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat yang terus meningkat menjelang masuknya bulan puasa nanti. Kepala Dinas Perdagangan saat dikonfirmasi awak media Selasa siang, menjamin ketersediaan stok pangan memasuki Ramadan dan warga masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan di pasaran. Harga sangat-sangat turun, itu kasihan petaninya. Untuk sementara ini ada solusi dari Dinas Perdagangan. Makanya kita tanggal 29 nanti rakor Bapok, kita hadirkan semua kabupaten kota untuk antisipasi Ramadan dan Idul Fitri. Selain memastikan ketercukupan harga pangan, untuk stabilisasi harga bahan pokok di pasaran, pemerintah daerah akan melakukan sidak ke pasar bersama pihak terkait di sejumlah pasar tradisional penjual bahan pokok warga masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Puluhan kotak suara pemilu 2019 di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ditemukan rusak karena terkena air hujan saat proses distribusi. Seorang ibu rumah tangga diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena nekat berbisnis narkoba di kawasan wisata dan meresahkan warga masyarakat.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara melakukan distribusi logistik pemilu ke kawasan wisata Tiga Giri dengan menggunakan perahu milik warga masyarakat dan alat angkut tradisional menuju TPS. Seorang ibu rumah tangga diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena nekat berbisnis narkoba di kawasan wisata dan meresahkan warga masyarakat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 5 butir pil ekstasi yang diduga akan diantarkan ke seorang konsumen di kawasan wisata Senggigi. NMS alias Santi, 48 tahun, ibu rumah tangga Kelurahan Sabta Marga, Kecamatan Cakranegara Mataram, diamankan tim Satres Narkoba Polres Mataram karena diduga berbisnis narkoba di wilayah Kota Mataram dan kawasan wisata Senggigi. Penangkapan oknum ibu rumah tangga tersebut berdasarkan informasi warga masyarakat yang mencurigai tersangka kerap melakukan transaksi narkoba dan mengedarkannya di kawasan wisata. Laporan tersebut ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku saat akan mengantarkan paket narkotika ke salah seorang konsumennya di kawasan Senggigi. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 5 butir tablet berwarna merah diduga ekstasi yang disimpan dalam dompet berwarna hitam milik tersangka. Berdasarkan pengakuannya kepada petugas, dirinya telah 5 tahun berbisnis narkoba dan bersifat musiman dan tergantung pesanan konsumen dan dijual seharga Rp500.000 per butir dengan keuntungan Rp50.000 per butirnya. Adapun barang haram tersebut diakui didapati pelaku dari luar daerah dan dibawa masuk ke Mataram menggunakan jasa pengiriman barang antar daerah. Dia mengambil barang dari orang-orang yang menawari dia ekstasi ini. Ada yang dari luar pulau maupun dari daerah-daerah wisata. Tempat tinggalnya di Cakra dan sehari-hari dia melakukan dropping narkoba ekstasi ini di tempat-tempat wisata. Kasus ini tengah didalami petugas untuk melacak pengirim dan asal-muasal barang haram tersebut agar bisa diungkap petugas. Atas perbuatannya nekat berbisnis narkoba, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan sidak ke sejumlah saluran drainase di wilayah Kota Selong, Lombok Timur yang kerap kali menimbulkan banjir di sejumlah ruas jalan saat musim penghujan tiba. Selain menemukan saluran drainase yang tidak standar dan terjadi pendangkalan, dalam sidak tersebut ditemukan pula drainase yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Keseriusan mengatasi masalah banjir dilakukan pemerintah daerah dengan dipimpin Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi yang langsung melakukan sidak ke sejumlah titik saluran drainase di wilayah Kota Selong dan sekitarnya yang kerap menimbulkan banjir saat hujan turun. Saat sidak dilakukan, Bupati menemukan sejumlah saluran air sudah tidak standar karena diperkecil atau dibengkokkan. Sementara sejumlah saluran air lainnya ditemukan pendangkalan akibat sampah yang dibuang sembarangan oleh warga masyarakat. Selain untuk meninjau langsung sejumlah drainase untuk mencari informasi penyebab banjir, dalam kesempatan tersebut Bupati juga mengingatkan warga masyarakat untuk tetap mengantisipasi banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan di saluran drainase. Bupati sendiri berjanji akan segera melakukan langkah normalisasi terhadap sejumlah drainase yang diklaim bermasalah agar normal kembali sehingga tidak menjadi sumber penyebab terjadinya luapan air di Kota Selong saat hujan tiba. Ya, kita atasi akan membuat saluran air di sebelah dari parit besar ini menuju ke sungai ke bawah. Kita buat satu saluran lagi di sebelahnya dan ini kita akan normalisir solusinya. Selain melibatkan pihak terkait, untuk mempercepat proses penanganannya, pemerintah daerah juga akan menyerahkan koordinasinya kepada pihak BPBD dengan anggaran akan diambilkan dari dana APBD perubahan tahun 2019. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka mengurangi defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tahun 2019, pemerintah pusat menganggarkan dana tambahan senilai 11 triliun untuk pelayanan BPJS Kesehatan untuk warga masyarakat. Dari total anggaran tersebut, BPJS Kesehatan Kota Mataram mendapatkan dana anggaran sebesar 89,5 miliar untuk mengurangi defisit biaya kesehatan yang digunakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kota Mataram kepada awak media terkait kesiapan BPJS untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para peserta BPJS di Kota Mataram dan sekitarnya.
Untuk tahun ini, BPJS Kota Mataram sendiri mendapatkan tambahan anggaran dana dari pemerintah pusat senilai Rp89,5 miliar untuk membayar tagihan fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas rujukan, serta tingkat lanjutan. Adapun fasilitas kesehatan yang ditanggulangi BPJS Kesehatan Kota Mataram tahun ini berjumlah 62 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 13 tingkat lanjutan bagi para peserta yang berada di wilayah kerja kantor BPJS Mataram. Pelayanan fasilitas kesehatan yang ditanggung tersebut saat ini terdata di 3 kabupaten kota di NTB, meliputi Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri dari puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan, dan 13 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit. Berdasarkan data BPJS, sampai saat ini dari puluhan rumah sakit di NTB yang terdaftar melayani pasien BPJS, Rumah Sakit Umum Provinsi NTB merupakan penyumbang tagihan terbesar pertama karena menjadi sentra rujukan pasien dari sejumlah wilayah dengan total tagihan mencapai angka 5,3% lebih. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Mendulang rupiah tidak harus menggunakan bahan baku yang mahal. Masyarakat Desa Bujak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah menjadikan pohon bambu yang banyak tumbuh di desanya menjadi aneka kreasi bernilai jual dan mampu menopang ekonomi mereka. Bahkan dengan bahan baku yang murah, para warga bisa meraup omset jutaan rupiah dari kreasi seni mengolah bambu yang mereka geluti. Berbahan melimpahnya tanaman bambu di desa mereka, puluhan warga Desa Bujak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah berinovasi kreatif menyulap bambu menjadi aneka kreasi kebutuhan warga seperti beruga atau sawung atau kerajinan lainnya berbahan bambu. Berangkat dari ide memanfaatkan banyaknya bahan baku bambu di desa mereka, kini kawasan Desa Bujak dikenal luas menjadi sentra kreasi yang banyak dipesan warga lokal hingga keluar daerah. Sebut saja Sahdan, salah seorang pria perajin bambu yang telah menekuni kreasi mengolah bambu sejak tahun 1982, 30 tahun lalu yang hingga kini tetap eksis dan terus berinovasi menciptakan aneka kebutuhan warga masyarakat. Di tangan kreatif dan jiwa seninya, dengan dibantu sedikitnya 10 orang pekerja, aneka kreasi beruga atau sawung, pagar serta kandang binatang peliharaan berbahan bambu bisa dihasilkan setiap harinya untuk memenuhi pesanan warga yang terus datang. Alhasil, tanaman bambu yang melimpah di desanya kini bisa diolah menjadi komoditas yang lebih bermanfaat dan juga tentunya mampu mendulang rupiah serta mampu menopang ekonomi keluarganya. Dari bedek utamanya di rumah juga di bambu jual tiap hari di sini. Di sini sudah ada yang beli dari Lombok Timur, ada dari Praia, pokoknya sekitar sini. Saat ini, Sadan sendiri ramai mendapatkan pesanan beruga atau sawung yang merupakan hiasan serambi dan halaman rumah dengan harga berkisar mulai 2 hingga 3,5 juta rupiah tergantung ukuran dan bahan baku bambu yang digunakan. Kepiawaian para warga masyarakat di Desa Bujak mengolah bambu menjadi kreasi bernilai tinggi bisa menjadi contoh sekaligus inspirasi bagi warga masyarakat umumnya untuk mencoba berwirausaha dan berkreasi dengan bakat yang dimiliki, tentunya dengan ketekunan dan tekad yang kuat serta memanfaatkan bahan alam yang sederhana namun mampu menopang ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.